Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfana Natasha yang berperan sebagai perawat pada kelompok 2C. Nah, sebelum kita mulai implementasi terkait terapi spiritual happiness, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait spiritual happiness. Nah, untuk spiritual happiness ini sering disebut juga dengan kebahagiaan spiritual. Nah, untuk pengertian sederhananya, yaitu adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam diri atau berkaitan dengan zat yang lebih besar. Nah, spiritual happiness ini juga sering dikaitkan dengan keagamaan, spiritualitas, hubungan dengan Tuhan, atau dengan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih besar. Untuk manfaatnya sendiri, untuk tujuannya sendiri, spiritual happiness ini bertujuan untuk menemukan makna hidup, menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Untuk persiapan yang dilakukan, yang pertama, duduk senyaman mungkin atau dengan kaki bersila. Lalu yang kedua, punggung dalam keadaan tegak, mata fokus dan kepala ditundukkan. Lalu yang ketiga, bayangkan diri Anda sendiri dan introspeksi diri. Lalu yang keempat, lakukan relaksasi nafas dalam. Dan untuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan ada 9, yaitu yang pertama niat, muhasabah, taubat, ridho, doa, body scan, detoksifikasi, relaksasi, dan yang terakhir, tawakal. Cara melakukan terapi happy spiritual, kita memerlukan beberapa persiapan. Di antaranya yang pertama yaitu posisikan duduk senyaman mungkin atau bersila. Lalu yang kedua, punggung ditegakkan, posisi kepala menunduk, dan mata dalam keadaan fokus dan terbuka. Lalu yang ketiga, munculkan gambaran diri Anda seolah sedang melihat diri sendiri dan mengoreksi diri. Lalu yang keempat, lakukan relaksasi dengan teknik nafas dalam secara sempurna sampai betul-betul rileks. Pertama-tama, kita akan melakukan tahapan niat, yaitu dengan cara munculkan keinginan dari hati untuk membersihkan jiwa dari emosi negatif. Lalu, munculkan tekad yang kuat untuk mendekatkan diri pada Allah yang menguasai kolbu atau jiwa kita. Lalu, lakukan dengan penuh perhatian, kesadaran, dan tanpa paksaan. Ditunjukkan hanya kepada Allah yang Maha Memberi pertolongan. Tahapan yang kedua yaitu muhasabah. Renungkan sejenak untuk mengintrospeksi atau mengoreksi diri Anda atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, baik perbuatan, ucapan, dan pikiran. Tuliskan atau pikirkan kesalahan yang telah Anda perbuat, seperti kesalahan dalam beribadah kepada Allah, lalu kesalahan berhubungan dengan orang lain seperti iri hati, dendam, dengki, hasut, menyakiti, gibah, dan berprasangka buruk lainnya. Lalu, kesalahan berhubungan dengan perilaku diri sendiri seperti mudah marah, berkata kotor, mudah tersinggung, dan perilaku tidak baik lainnya. Lalu, munculkan keyakinan penuh kesadaran bahwa kesalahan atau emosi negatif yang Anda lakukan akan berdampak pada penderitaan hidup atau musibah yang Anda rasakan saat ini. Tahapan yang ketiga yaitu taubat. Silahkan Anda memohon ampun kepada Allah atas segala emosi negatif atau kesalahan yang telah Anda perbuat. Lalu, mohon ampun sebanyak-banyaknya, ucapkan berulang-ulang. Lalu, munculkan penyesalan yang kuat dan bertekad tidak mengulangi kesalahan dengan penuh kesadaran. Lalu, munculkan keyakinan dengan penuh kesadaran bahwa Allah yang Maha Kuasa akan mengampuni setiap kesalahan yang Anda sesali atau taubati. Tahapan yang keempat yaitu ridho. Munculkan kelapangan jiwa dalam menerima setiap takdir Allah yang Maha Esa. Lalu,
Munculkan kesadaran bahwa setiap musibah yang Anda alami semua atas ketentuan dari Allah. Lalu, munculkan keyakinan bahwa setiap musibah ada hikmah dan kasih sayang Allah. Lalu, munculkan keyakinan bahwa setiap musibah yang diturunkan sesuai kemampuan Anda. Lalu, munculkan kesadaran untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Tahapan yang kelima yaitu doa. Silahkan Anda berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Lalu silahkan Anda munculkan keyakinan dengan penuh kesadaran bahwa Allah Maha menerima doa hambanya. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya, dan Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Lalu, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan respons tubuh yang Anda rasakan. Tahapan yang keenam yaitu body scan. Silahkan rasakan respon tubuh Anda terhadap kesalahan yang telah dituliskan atau dipikirkan dengan penuh perhatian dan kesadaran. Untuk respon tubuh yang dirasakan seperti pusing, dada terasa sesak, nyeri dada, pundak terasa sakit, kesemutan, mual, terasa bergetar seluruh tubuh, atau respon tidak wajar lainnya. Tahapan yang ketujuh yaitu detoksifikasi. Silahkan tenangkan diri dengan penuh perhatian dan kesadaran untuk merasakan pertolongan dari Allah. Apabila Anda merasa tenang dan nyaman, pertahankanlah. Apabila Anda merasa sedih, menangislah dengan tenang dan nyaman. Apabila Anda merasa mual, maka muntahkanlah. Apabila Anda merasa sesak atau nyeri dada, maka batukanlah. Lalu, apabila Anda merasakan lebih dari satu respon tubuh seperti pusing, badan bergetar, punggung terasa berat, dan lainnya, maka tenangkanlah. Lalu, meminta mohon kepada Allah untuk menyembuhkan. Tahapan yang kedelapan yaitu relaksasi. Lakukan relaksasi kembali seperti biasa, yaitu tarik nafas dalam secara sempurna dan keluarkan secara perlahan-lahan. Lalu, lakukan berulang kali sampai Anda merasa rileks. Tahapan yang kesembilan yaitu tawakal. Lakukan latihan mindfulness spiritual secara rutin untuk mengurangi dan menghilangkan ketidaknyamanan atau penderitaan hidup yang Anda alami. Lalu, silahkan Anda munculkan kesungguhan hati dengan penuh perhatian dan kesadaran dalam berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan pertolongan dan izin Allah yang Maha Kuasa, Anda terbebas dari penderitaan hidup.